Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari Prodi Teknik Informatika, NIM 41215667. Di sini saya akan menjelaskan pola kalimat yang ada di bab 21 yang intinya tentang mengutarakan pendapat dalam bahasa Jepang. Pada bab ini kita akan mempelajari 5 pola kalimat. Yang pertama ada tomoimasu, yang kedua ada toimasu, yang ketiga ada desyo, yang keempat ada de ga arimasu, atau yang kelima ada naito ikemasen. Langsung aja lanjut ke pola kalimat yang pertama, yaitu tomoimasu. Pola kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan dugaan atau pendapat seseorang. Ada rumusnya, yaitu kata kerja bentuk biasa plus tomoimasu, kata sifat i plus tomoimasu, kata sifat na plus da tomoimasu, kata benda plus da tomoimasu. Di sini ada beberapa contoh kalimatnya, yaitu asta amega furu tomoimasu. Pada kalimat ini ada kata kerja furimasu, tapi di sini sudah berubah menjadi furu karena pada rumusnya kata kerja itu harus diubah menjadi ke bentuk biasa lalu ditambah tomoimasu. Jadi amega furu tomoimasu. Saya pikir besok akan turun hujan. Terus contoh yang kedua, sensei wa mo kaeta tomoimasu. Saya pikir guru sudah pulang. Kaeta ini kata aslinya adalah kaerimashita, tapi karena dirubah menjadi bentuk biasa jadi kaeta tomoimasu. Terus selanjutnya ada contoh yang ketiga, kata sifat i. Nihonjin wa yasashi tomoimasu. Di sini huruf i terakhir di belakang kata sifatnya tetap diikutkan ya. Saya pikir orang Jepang baik. Nihonjin wa yasashi tomoimasu gitu. Terus selanjutnya ada kata sifat na, hansamuna. Tapi karena di sini nanya dihilangkan lalu ditambahkan da dan tomoimasu, jadinya hansamuda tomoimasu. Hito wa hansamuda tomoimasu. Menurut saya orang itu tampan. Lalu contoh yang terakhir ada nihonjin. Nihonjin itu termasuknya kata benda. Kata benda juga ditambahkan dengan da lagi, huruf da lalu tomoimasu. Jadi hito wa nihonjin da tomoimasu. Menurut saya orang itu adalah orang Jepang. Gitu ya. Nah, selain untuk menyatakan dugaan atau pendapat, pola kalimat ini juga bisa digunakan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pendapat orang lain. Yaitu kalimatnya itu soomoimasu. Di sini artinya itu setuju gitu. Kalau tas ini besar. Contoh, kono kabang wa oki desu ne. Tas ini besar ya. Terus responnya watashi mo soomoimasu. Saya rasa juga begitu. Nah, respon ini menandakan bahwa orang ini setuju bahwa pendapat yang diungkapkan oleh orang pertama itu benar. Tas itu benar besar gitu loh. Paham kan? Lalu di sini ada pola kalimat yang kedua, yaitu toimasu. Toimasu ini digunakan untuk mengutip perkataan seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kalimat kutipan itu dibagi menjadi dua, yaitu kalimat kutipan langsung dan kalimat kutipan tidak langsung. Kalimat kutipan langsung itu ditandai dengan tanda petik dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Jepang ditandai dengan tanda kurung seperti ini. Sedangkan kalimat tidak langsungnya tidak mempunyai ciri khusus, tapi kalimatnya itu berbentuk biasa, tidak ada akhiran desnya gitu. Seperti contohnya di sini ada kalimat langsung. Kalimat langsung ini di dalam kurungnya itu terdapat kalimat yang bentuknya asli, yang masih ada kata desnya gitu. Contoh, sensei wa asta kanji no testo ga arimasu to imashita. Sensei berkata bahwa besok ada tes kanji. Nah, di sini yang di dalam kurung ini
ini adalah perkataan sensei. Dan perkataan ini tidak ada perubahan apapun karena di sini kalimat bentuk asli. Tapi di sini menggunakan kalimat lampau atau imasta karena sensei itu sudah berkata kan, berarti itu sudah lampau gitu ya. Lalu contoh yang kedua ada Miku-san wa raishu nihon e kairimasu. Miku-san berkata bahwa minggu depan bahwa minggu depan dia akan pulang ke Jepang. Nah, ini juga sama. Dalam kurungnya ini kalimat asli ya. Kalimat asli yang diungkapkan oleh Miku gitu ya. Terus di sini ada contoh ketiga. Kobayashi-san wa ishani naritai desu to imashita. Yang artinya Kobayashi berkata saya ingin menjadi dokter. Ishani naritai desu. Di sini karena menggunakan kalimat bentuk asli jadi masih ada kata desnya gitu ya. Terus di contoh selanjutnya ada kutipan tidak langsung. Ini rumusnya sama kayak tadi tapi tidak ada tanda kurung dan di dalamnya itu ada kalimat biasa yang harus diubah gitu loh. Yang tadinya bentuk des, kalimat asli dirubah menjadi kalimat biasa yang tanpa des gitu. Contoh, ini contohnya sama kayak tadi, tapi kalimat yang dikatakan oleh sensei kanji no testo ga arimasu ini, arunya ini, arimasnya ini diganti menjadi aru. Arimasnya diganti jadi aru. Di sini kan rumusnya diubah menjadi bentuk biasa. Di contoh kedua pun sama, yang tadinya kairimas diganti menjadi kairu. Lalu yang terakhir ada naritai. Contoh di awal itu naritai des, tapi karena dirubah menjadi ke bentuk biasa, dirubahnya menjadi naritainya aja, nggak ada desnya. Gitu ya. Lanjut kita ke pola kalimat yang ketiga yaitu desyo. Desyo ini digunakan untuk mengkonfirmasi atau meminta persetujuan dari lawan bicara. Rumusnya itu kata kerja bentuk biasa ditambah desyo, kata sifat i ditambah desyo, kata sifat na ditambah desyo, dan kata benda ditambah desyo. Di sini ada contoh kalimat yang pertama, kono kanji no imi wakaru desyo. Wakaru ini kan kalimat aslinya atau kata aslinya itu wakarimas. Wakarimas dirubah menjadi bentuk biasa yaitu wakaru. Ya. Kamu mengerti arti kanji ini kan? Jadi desyo ini tuh untuk mengkonfirmasi kamu beneran gak sih ngerti sama arti kanji ini gitu. Terus di sini ada kawaii. Kawaii di sini langsung ditambahkan desyo aja tanpa harus menghilangkan huruf i di belakangnya. Terus di sini ada suki. Suki itu termasuk kata sifat na, sukina. Sukina karena di rumusnya itu nanya dihilangkan, jadi suki desyo gitu. Terus yang terakhir ada takikung. Takikung ini termasuknya kata benda. Kata benda langsung ditambahkan dengan desyo aja gitu ya. Terus lanjut ke pola kalimat yang keempat. Nani nani de nani nani ga arimasu. Digunakan untuk menyatakan terjadinya suatu peristiwa atau diadakannya suatu acara di suatu tempat. Di sini rumusnya ada kata benda 1D. Kata benda satunya itu harus kata benda tempat ya. Lalu kata benda 2 acaranya apa? Lalu ada ga arimasu. Contohnya di sini ada Kisaten de Tomodachi no tanjubi party ga arimasu. Di coffee shop akan diadakan pesta ulang tahun teman. Jadi kan sudah jelas ya, di coffee shop itu nanti akan ada sebuah acara atau sebuah kejadian, yaitu partinya, pestanya ulang tahun teman gitu. Bedanya dengan ni adalah ni itu hanya menerangkan bahwa benda A ada di sini gitu. Misalkan tas ada di kelas gitu. Nah, itu pakainya ni. Kalau D itu untuk menyatakan suatu kegiatan yang ada di dalamnya, misalkan di kelas sedang belajar bahasa Jepang, nah gitu. Langsung lanjut ke pola kalimat yang terakhir, nani nani naito ikemasen. Digunakan untuk menyatakan kegiatan bahwa suatu kegiatan itu wajib dilakukan.
yang atau artinya sama dengan harus gitu ya. Nah itu ikemaseng itu artinya sama aja dengan harus dan sebenarnya sama dengan pola kalimat nakereba narimaseng. Nah di sini kata kerjanya itu dirubah menjadi kebentuk nai. Tapi nainya nanti dihilangkan karena di sini juga ada nai gitu. Langsung aja masuk ke contohnya. Yang pertama ada benkyou shinai to ikemaseng. Kata aslinya adalah benkyou shimasu. Benkyou shimasu dirubah menjadi bentuk nai jadi benkyou shinai. Ya, benkyou shinai to ikemaseng. Saya harus belajar. Terus yang kedua ada hayaku nenai to ikemaseng. Harus cepat tidur gitu. Ini dari kata nemas. Nemas dirubah menjadi kebentuk nai jadi nenai gitu ya. Oke, paham? Ja owarimashita. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.